Iya, kalau chat WhatsApp, jadi chat WhatsApp, kemudian percakapan telepon bisa jadi alat bukti menurut pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE gitu. Negosiasi dan ya itu kan termasuk kesepakatan. Jadi kan itu jadi pasal 1320 KUH Perdata tuh dia terbagi dua lagi teman-teman, kan ada 4 tuh. Ada 4 syarat subjektif ayat 1 ayat 2 yaitu tentang sepakat dan ini cakap hukum. Jadi ini orangnya harus sepakat, terus orangnya harus cakap hukum. Kemudian syarat objektif. Jadi syarat objektif ini objeknya apa, kemudian tujuan dibuat perjanjian apa gitu. Ada unsur permintaan. Jadi negosiasi ya tentunya kan itu masuk kesepakatan, tapi kan dinilai lagi apakah negosiasinya berdasarkan tekanan atau tidak. Nah, jadi gini, tekanan di dalam hukum perdata itu tidak bisa bersifat subjektif ya teman-teman. Jadi boleh mengklaim dirinya tertekan, tapi dinilai juga nih, majelis hakim harus menilai apakah tertekan itu karena memang ada keadaan atau kondisi batin oleh si orang yang tertekan gitu, jadi bukan berdasarkan kondisi eksternal gitu ya. Jadi kan ada nih teman-teman pernah nggak berada di posisi ketika tidak melakukan sesuatu, misal dulu waktu kita sekolah nggak mengerjakan PR atau nggak mengerjakan tugas. Padahal gurunya cuma nanya gitu, cuma nanya ada sudah ngerjakan belum gitu. Tapi teman-teman sudah tertekan duluan gitu. Gurunya nggak marah-marah, tapi teman-teman tertekan ya karena teman-teman merasa melakukan sebuah kesalahan gitu. Itu nggak bisa. Jadi tertekan karena kondisi batinnya sendiri tuh namanya tuh tertekan karena subjektif. Nah, berarti kalau dilihat dari bukti yang beredar, syarat-syarat kesepakatan sebagian besar udah terpenuhi ya. Syarat-syarat perjanjian ya, karena sepakat itu kan salah satu dari unsur perjanjian. Nih, saya berikan analogi ke teman-teman. Pasal 1320 KUH Perdata tadi kan menyebutkan ada 4 syarat sah perjanjian. Pertama, sepakat, 2 cakap hukum, 3 objek tertentu, dan 4 sebab yang halal. Jika kita bentuk 4 ini dalam pecahan 100%, jadi kan kalau dibagi 4 kan masing-masing 25% nih. Nah, sepakat ini kan masih jadi tanda tanya. Ya kan, masih jadi tanda tanya kan karena pihak dari Dr. Reza Gladi sendiri mengklaim bahwa dirinya terpaksa nih melakukan kesepakatan. Nah, oke, ini kita kesampingkan. Kita karena masih jadi debatable ya, karena masih jadi bahan perdebatan. Artinya 25% nih perjanjiannya ini abu-abu. Ya. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga bobotnya 75%. Karena dari 100 tadi kan ada 4 kan dikurang 25%, sepakatnya masih abu-abu nih. Artinya 75% lagi nih. Cakap hukum kedua belah pihak kira-kira menurut teman-teman gila apa waras nggak sih? Atau dewasa atau masih anak-anak? Artinya kan dua-duanya dewasa, dua-duanya masih sehat walafiat jiwa dan raganya ya. Artinya 25% nih cakap hukum nih terpenuhi gitu, ya kan? Kita hitung nih, berarti kan persentase perjanjian mereka nih 25% terpenuhi ya, karena cakap hukum kan. Nah, kemudian syarat ketiga, objek tertentu. Ini kita menilai dari perspektif Nikita Mirzani ya, karena dia yang menggugat kan. Karena dia yang menggugat, jadi kita melihatnya dari perspektif Nikita Mirzani gitu. Nah, syarat ketiga kan objek tertentu. Objeknya apa, Bang? Objeknya duit 4 miliar. Jelas duitnya ada kan? Nah, jadi kan terpenuhi juga nih 25%. Berarti 50% nih bobotnya sudah perjanjiannya. Nah, kemudian sebab yang halal. Sebab yang halal kan menurut detail perkara 489 ya, PDT garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait gugatan prestasi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, di situ dikatakan bahwa duit 4 miliar tadi objeknya 4 miliar untuk melakukan review baik-baik. Nah, artinya tujuannya adalah melakukan review atau endorsement. Nah, itu melanggar hukum nggak kira-kira melakukan endorsement? Nah, secara hukum kan tidak. Nah, artinya kan 75% nih. Nah, 25% doang nih sebenarnya diperdebatkan gitu. Ini menurut kacamata saya ya, teman-teman.
Gimana tanggapannya kalau vonis pidana diputuskan bersalah lebih dulu, sedangkan perdatanya masih proses? Nah, jadi perjalanan dalam proses hukum itu panjang, teman-teman. Jadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu adalah kondisi di mana tidak ada upaya hukum lagi. Artinya walaupun sudah diputus di pengadilan negeri, kan masih ada pengadilan tingkat tinggi. Itu banding, nanti kasasi, ya kan, di MA nanti upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali, atau yang biasa teman-teman kenal PK gitu. Misal sudah putus pidananya, kan nanti ada misalnya melakukan banding kan. Nah, hasil dari perdata ini kan nanti bisa digunakan dalam untuk jangka panjang, bukan untuk sekarang tapi nanti di masa yang akan datang. Misalnya nanti banding, kasasi atau PK gitu, teman-teman. Apakah perdata dan pidana bisa? Jadi perdata dan pidana itu tadi kan pasal 81 KUHP kan mengatakan bahwa secara garis besar ya, pidana itu harusnya ditunda jika ada perkara perdata gitu ya. Itu berdasarkan bunyi dari pasal 81 KUHP. Tapi itu sifatnya opsional. Artinya tergantung dari aparat penegak hukum. Jadi gini teman-teman, dia bisa paralel ya dan berjalan sendiri-sendiri. Jadi perdata jalan, pidana jalan, bisa juga. Kalau memang aparat mau menerapkan pasal 81 KUHP itu ya, jika dirasakan urgent atau memang sangat-sangat relevan. Jadi pidananya ditunda, perdatanya jalan dulu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, atau bahasa sederhananya ingkrah. Gitu. Makanya kan saya bilang nanti kan nih nanti kan ada putusan kan gitu, ada putusan dari perdata, walaupun hakim di perdata itu dia pasif ya, jadi dia cuma nanya alat bukti, kemudian eksepsi ini saling jawab-jawaban kan, ada duplik replik gitu-gitulah istilahnya. Nah, nanti kan di hasil putusan kan, walaupun nanti misal gimana kan, ini kan narasi yang lucu ya teman-teman. Ada nggak sih orang mau endorse tapi malah untuk tujuan menjelek-jelekan produknya gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah Nikita Mirzani menjelek-jelekan produknya, berarti dia melanggar kesepakatan. Apakah melanggar kesepakatan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerasan? Kan itu kan udah beda konteks. Jadi harus memilih gitu. Mau memilih Nikita Mirzani one prestasi apa memeras gitu. Jadi memang ini agak unik ya gitu teman-teman. Jika perdata Nikmir menang, apakah kasus pidana berhenti? Tidak otomatis berhenti kasus pidananya, tetapi jika perdatanya menang, Nikita Mirzani mempunyai peluru atau bom yang bombastis gitu teman-teman. Tapi apakah bomnya ini akan leburkan musuhnya? Nah itu maksudnya nih, menghancur leburkan musuhnya ini bukan dalam artian yang ini ya teman-teman. Maksudnya habislah gitu, ibarat sebuah sarang semut nih, habis semutnya semua gitu. Jadi bisa aja kan ternyata bomnya ini hanya merusak sebagian gitu, tapi tetap berjalan dengan fakta hukum yang baru gitu. Tapi yang pasti kalau perjanjiannya dikatakan sah, 4 miliar itu berdasarkan kesepakatan secara yang tertuang di dalam perjanjian lisan, dan itu diakui sah menurut putusan pengadilan, maka saya meyakini bahwa pasal pemerasan itu akan goyah. Tidak teman-teman, kalau putusan pidananya ini penyidik tidak, kan penyidik dia ada dasarnya, alat bukti permulaan cukup. Jadi banyak kok kondisi di mana ini ya, di mana penyidik merasa alat bukti permulaan, jadi alat bukti permulaan cukup nih, tapi ketika masuk ke pengadilan misalnya ternyata alat buktinya nih dianggap oleh majelis hakim tidak cukup kuat gitu. Walaupun sebenarnya salah ya, ini ada sering juga orang sebenarnya nih terbebas itu bukan karena dia tidak bersalah banyak, tapi karena bukti cukup kurang kuat gitu teman-teman.
Bisa, cuman biasanya lama teman-teman prosesnya itu dan jarang orang mau ngurus. Kan tahu sendiri kalau berurusan sama negara tuh alot. Jadi bisa minta ganti rugi, cuman alot. Ada kan waktu itu kasus apa tuh yang salah tangkap tuh yang anak-anak kecil itu. Kan kemarin saya tahu saya sampai sekarang belum dapat ganti rugi. Yang dituduh membunuh. Udah jalan berapa tahun tapi ternyata nggak terbukti kan. Entah nih kok saya sambil ngecas ini kok malah nggak ngisi gitu teman-teman. Ntar saya pakai powerbank ya. Tuh ada doktip tuh. Teman-teman mau disapa tidak? Sedih juga ya. Selamat malam doktip. Assalamualaikum. Sedih juga yang diputus bebas. Ada tadi mungkin apa lewat doang. Lewat doang kali guys, lagi scrolling nggak sengaja masuk. Sedih kok orang diputus tapi udah ditahan lama. Iya, sedih dong teman-teman. Karena di apa? Kalau di dalam itu ya gimana sih, kita kebebasan kita semua serba terbatas gitu. Masih ada nggak sih? Tapi kok di list saya nggak ada loh. Udah keluar kali doktipnya teman-teman. Saya lihat nggak ada di ini. Gimana sih caranya tuh? Bapilnya nggak sembuh-sembuh. Iya, jadi saya tuh ada riwayat sinus, teman-teman. Jadi apa? Kalau udah kena debu terus jadi pilek batuk tuh sembuhnya agak butuh proses gitu. Emang masih bindeng nggak suaranya ya? Masih bindeng ya suara saya? Amin, sehat selalu. Teman-teman juga sehat-sehat ya. Wah, sinus Bang Domi. Kali. Kalau lagi kumatnya tuh kadang-kadang mata tuh kayak mau copot teman-teman. Gitu lagi. Jadi kalau tapi ini alhamdulillah sih nggak sampai separah itu ya. Jadi pernah saya sekali tuh pas lagi nunduk bola mata kayak mau lepas gitu saking sakitnya. Jadi saya tuh sinus sama lambung itu doang sih yang suka masalah. Biasa penyakit-penyakit orang lapangan teman-teman. 2 minggu. Kalau saya di kening sih, di kening sebelah kanan, sama pokoknya di kening deh, kayak kayak mata mau copot gitu. Aduh. Tanggal 19 pasti seru lagi. Mudah-mudahan apa Nikita Mirzani bisa hadir secara fisik ya, bukan online gitu. Karena kan namanya mediasi itu kan enaknya ya face to face kan. Kalau by phone gimana sih? Gitu. Jadi orang juga kalau by phone itu dia frekuensi apa ya, kayak batinnya tuh juga kurang teman-teman. Jadi orang lebih iba ketika kita tuh berhadapan langsung, terus lebih apa gitu, sinyal-sinyal ininya lebih nyambung. Tapi kalau by phone itu kan kadang-kadang orang bisa menolak, bisa ini gitu, lebih enggak peka menurut saya.
Jadi makanya saya kalau misalnya nego-nego gitu, kalau misalnya ada ini, saya mending ketemu langsung daripada by phone. Orang bisa nolak kita kalau by phone gitu. Sinus itu katanya akibat sering memendam perasaan. Gini, kalau saya itu awal-awalnya sinus itu gara-gara ini apa, di ruang ber AC jadi udaranya kering gitu. Jadi sempat pakai humidifier, apa tuh yang pelembab udara gitu. Jadi hidung kayak ditusuk gitu, panas gitu. Katanya yang pidana sempat mediasi, ya nggak ada beritanya ya. Ya mungkin para pihaknya nggak mau diekspos kali ya. Amin, moga-moga ada jalan. Debu, saya nggak bisa kena debu, langsung bersin. Agak lama memang sembuhnya nih, apa ya? Kalau alergi ya. Ayo tanya lagi, tanya apa? Bentar ya, bentar. Biasanya prosesnya 1 bulan, bisa sampai 1 bulan gitu. Cuman tergantung ya, tergantung apa, para pihaknya ini cepet nggak sih, pengen cepet-cepet nggak sih. Tapi kalau saya lihat dua-duanya antusias kayaknya nih, pengen buru-buru juga gitu, buru-buru juga gitu ya. Siapa tahu kan terujung damai, kan namanya orangnya kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi saya melihatnya sih agak jauh ya gitu tuh, untuk apa, menemukan kesepakatan gitu di dalam mediasi ini. Cuman ya walau walam ya, kita nggak tahu gitu. Siapa tahu kan para pihak juga udahlah, capek lah gitu, capek lah, apa ini ya kan, pengen masing-masing, yang satu berbenah, yang satu juga ibaratnya introspeksi gitu. Jadi kan kita, everything is possible kan saya katakan, selama belum ada putusan ya semua bisa saja terjadi. Belum besok sidang, belum, tanggal 19 katanya kakak, tanggal 19 mediasi. Jadi mediasi pertama gagal, tergantung para pihaknya ini, enggak, biasanya lebih sekali sih. Jadi masing-masing itu ya memberikan proposal, terus saling-saling menganalisa gitu. Makasih Bunda. Dalam tahap ini SP3 kan belum ini kan, belum, ini kan misal tanggal 19 nih ya, ini kan dakwaan masih disusun, masih ada kemungkinan SP3. Artinya kan belum dilimpahkan ke pengadilan kan, masih di tangan jaksa kan. Tergugat ya, jadi apa, di perdata itu namanya tergugat. Nah, kemarin itu sebenarnya DRG itu hadir teman-teman, karena pengacaranya kan hadir kan, kuasa hukumnya gitu. Jadi kalau dalam perdata itu tergugat itu boleh diwakilkan sama kuasa hukumnya. Tapi ketika mediasi atau majelis hakim meminta untuk kehadiran tergugat maupun penggugat, nah baru mereka wajib datang.
Kondisi di mana tergugat dikatakan atau tergugat atau penggugat dikatakan tidak hadir itu adalah kondisi di mana merekanya tidak hadir, kuasa hukumnya juga tidak hadir, itu dikatakan tidak hadir. Tapi kalau diwakilkan oleh kuasa hukumnya di dalam hukum perdata itu dapat dikatakan bahwa secara hukum hadir tergugatnya, tapi fisiknya tidak hadir. Sebenarnya bisa, cuman ya gitu kan, rumit. Jarang ada orang yang udah ini gitu, tapi bisa. Everything is possible. Banyak dasar hukum dan celah-celah hukum itu sebenarnya kalau mau diterapkan. Cuman di Indonesia ini kan hakim itu sebenarnya bergeraknya tuh kurang leluasa, teman-teman, karena takut opini publik gitu. Banyak kok sebenarnya kasus-kasus ya, khususnya nih ya, kasus narkoba. Ini dari pengalaman saya ya, maksudnya melihat orang yang berkasus narkoba. Banyak yang sebenarnya tuh bisa masuk ke rehabilitasi, tapi cenderung ya banyak hakim yang memilih itu menerapkan pasal 102, 111, 112 Undang-Undang Narkotika gitu. Jadi pasal 127 tuh opsional banget gitu pasal terakhir. Karena apa? Karena takut gitu, karena takut, terus juga pembuktiannya lebih gampang gitu. Karena kalau menggunakan pasal 127 rehabilitasi pasti dianggapnya menyogok gitu, padahal banyak tahu orang-orang yang harusnya tuh masuk rehabilitasi. Jadi banyak sebenarnya dasar celah-celah hukum di negara kita ini banyak. Cuman aparat penegak hukumnya berani nggak menggunakannya gitu, menggunakan haknya, menggunakan ininya gitu. Kalau DRG nggak datang-datang kan ini kuasa hukumnya hadir kan. Kalau selama kuatir para pihak dianggap hadir, kecuali nanti pas mediasi ini wajib datang, baru harus datang. Mediasi nggak datang-datang ya berarti deadlock. Lanjut nanti pembacaan pokok perkara gugatan, baru jawab menjawab. Nanti kan itu kalau mediasi nggak hadir itu nanti majelis hakim punya pertimbangan loh. Contoh di kasusnya Agnes Mo yang hak cipta, itu salah satu faktor yang kenapa dia kalah digugat Ari Bias kan karena dia saat mediasi nggak hadir. Gitu. Coba pas dia hadir pas mediasinya, mungkin majelis hakim akan lebih mempertimbangkan win-win solution. Biasanya sih beberapa kali. Ya itu sekitar 30 harian lah. Terus saya rasa tanggal 19 nih nggak langsung ada hasil kayaknya. Pasti ada ini lagi penundaan. Iya lama. Mulai deh apa nih vlogger mau angkat kaki baik-baik apa mau saya kick? Atau mau tanya jawab secara baik-baik? Oke, saya akan jawab. Kalau kamu kondusif, kalau kamu baik, karena kita di sini nggak ada yang head comment ya, kita nggak ada mengatakan hal-hal yang jelek ke Reza Gladys maupun pihak yang bersengketa, baik Nikita Mirzani maupun Reza Gladys gitu. Jadi kita masih kondusif. Tapi kalau vlogger pengen tanya baik-baik saya jawab nih. Tapi kalau vlogger head comment, bisa angkat kaki sendiri atau saya yang kick gitu. Ayo jawab. Nah, ini kan masih baik ya pertanyaannya nih. Kata pengacara NM 4 miliar buat endorse review produk baik-baik, Dr. Reza Gladys. Tapi kok enggak? Iya sih ya. Emang sih terlihat ya setelah. Nah, yang kita tidak ketahui apakah Nikita Mirzani itu memberikan ulasan negatif itu setelah menerima uang atau tidak.
Siapa dari teman-teman di berapa orang nih, 46 orang lebih, yang bisa memberikan tanggal pasti apakah review negatif, anggaplah menjelek-jelekan ya, menjelek-jelekan produk itu sebelum menerima uang 4 miliar atau setelah menerima uang 4 miliar gitu. Ya, ini kan saya jawab. Nah, ini kira-kira menurut blogger nih, kira-kira menjelek-jelekan produknya itu setelah menerima 4 miliar atau sebelum menerima 4 miliar coba. Karena saya jujur ya, saya juga kurang tahu nih akurasinya nih, yang mana nih informasinya. Katanya 4M ya. Kita coba ikutin ini logikanya blogger coba. Misal katakanlah setelah menerima uang 4 miliar tapi masih dijelek-jelekin. Oke. Berarti setelah menerima sepakat menerima 4 miliar, berarti dikatakan tidak menepati janji kan janjinya melakukan review positif tapi faktanya negatif gitu ya, artinya melanggar kesepakatan. Kalau melanggar kesepakatan berarti one prestasi. Apakah melanggar kesepakatan ataukah one prestasi itu dapat disebut dengan pemerasan? Itu jadi pilih nih, mau mengatakan Nikita Mirzani memeraskah, mau mengatakan Nikita Mirzani one prestasi gitu. Iya, kerupuk kulit. Gitu. Tapi kan perlu kita tanya dulu gitu, apakah menjelek-jelekannya itu sebelum menerima duit, apakah sesudah menerima duit gitu. Kalau sesudah menerima duit masih menjelek-jelekan, kita tanya lagi, berarti ini kata Mirzani kan melanggar kesepakatan dong, udah 4 miliar tapi masih ngejelek-jelekin. Apakah karena itu jadi dituduh memeras karena masih ngejelek-jelekan? Kan nggak bisa nyambung gitu teman-teman. Jadi one prestasi kah mau dipilihnya gitu, ataukah mau pemerasannya dipilih? Makasih. Jadi nggak bisa gitu, logika itu disambung gitu. Ya kita juga nggak bisa pungkirin ya, banyak rekam jejak berseliweran lah di medsos. Ibaratnya, jadi ini tergantung persepsi teman-teman ya, apakah itu masuk kategori menjelek-jelekan ataukah termasuk kategori mengungkap dugaan skincare yang bermasalah. Jadi tergantung nih persepsi teman-teman gitu. Nah, katakanlah misalnya kan katanya ngomongnya 4 miliar, ingin mendapat ingin sepakat menerima untuk melakukan review atau ulasan positif, tapi ternyata enggak gitu ya. Artinya melanggar kesepakatan kan. Gitu. Jadi nggak bisa, logika itu nggak bisa dipakai gitu. Paham nggak, blogger?